Pernah lihat laporan absensi Workfolio terus bingung, ini maksudnya apa ya? Nah, Anda nggak sendirian. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita kupas tuntas semua istilah ini biar jadi jelas. Emang sih kelihatannya cuma sekumpulan angka dan istilah yang teknis banget. Tapi, percaya deh, di balik itu semua sebenarnya ada cerita lengkap tentang bagaimana hari kerja Anda berjalan. Biar lebih gampang ngebayanginnya, kita kenalan yuk sama Luna. Dia ini karyawan fiktif yang bakal jadi contoh kita hari ini. Dengan ngikutin kesehariannya, semua konsep ini bakal jadi lebih masuk akal. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, awal dan akhir hari kerja. Gimana sih cara Workfolio nandain kapan kita mulai dan kapan kita selesai? Yang pertama, tentu saja waktu clock in. Ini simple banget. Begitu Anda klik tombol clock in, di detik itulah sistem secara resmi mencatat, oke, hari kerja Anda dimulai sekarang. Nah, ini poin yang penting banget buat diingat. Workfolio itu cuma akan merekam clock in Anda yang pertama. Jadi kayak kasus Luna nih, walaupun dia nggak sengaja ngeklik lagi jam 10, sistem akan tetap pakai yang jam 9.15. Jadi nggak usah panik kalau salah klik. Sekarang kebalikannya, yaitu waktu clock out. Konsepnya sama persis. Ini adalah penanda resmi kapan Anda bilang ke sistem, pekerjaan saya untuk hari ini sudah selesai. Eits, tapi di sini aturannya justru kebalik. Untuk clock out, yang dihitung sistem adalah yang paling akhir. Jadi, kalau Anda sempat clock out, tapi ternyata ada kerjaan tambahan, terus clock out lagi, waktu kerja lembur Anda itu tetap akan tercatat dengan aman. Oke, awal dan akhir hari sudah jelas. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling menarik. Apa saja yang terjadi di tengah-tengahnya? Mari kita bedah gimana setiap menit kerja kita dihitung. Selanjutnya ada total jam kerja. Kedengarannya simpel ya, tinggal waktu pulang dikurangi waktu datang. Tapi, nggak sesederhana itu. Ada satu faktor pengurang yang penting, yaitu waktu istirahat. Cara ngitungnya gini, sistem akan mengambil rentang waktu dari clock in pertama Anda sampai clock out terakhir Anda. Lalu semua waktu istirahat akan dipotong dari total durasi itu. Ini termasuk istirahat yang Anda mulai manual, atau bahkan saat komputer otomatis terkunci. Nah, istilah berikutnya ini sering bikin orang sedikit cemas. Waktu idle. Ini adalah waktu saat Anda sudah clock in, tapi sistem nggak mendeteksi adanya gerakan mouse atau ketikan keyboard. Tapi tenang dulu, ini bukan berarti Anda dianggap nggak bekerja loh. Coba bayangin deh, Luna lagi nonton video training selama 40 menit. Pastinya kan dia fokus nonton, nggak ngetik apa-apa. Nah, 40 menit itulah yang dicatat sebagai waktu idle. Sama halnya kalau kita lagi meeting online yang panjang atau ikut webinar. Kita tetap kerja kan, cuma interaksi fisiknya aja nggak ada. Kebalikan dari waktu idle tentu saja adalah waktu aktif. Sesuai namanya, ini adalah total waktu saat jari-jari Anda benar-benar menari di atas keyboard dan mouse. Rumusnya gampang banget. Tinggal ambil total jam kerja Anda, lalu kurangi waktu idle-nya. Dan sisanya itulah waktu aktif Anda. Di kasus Luna, dari 8 jam kerja, 40 menitnya adalah idle. Jadi waktu aktifnya persis 7 jam 20 menit. Masuk akal kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering jadi sumber kebingungan, yaitu perbedaan antara aktif dan produktif. Karena ternyata dua hal ini beda banget. Yuk, kita lihat kenapa? Gini deh, cara gampang bedainnya. Waktu aktif itu ngomongin soal gerakan fisik. Apakah tangan Anda lagi ngetik atau ngeklik. Sementara waktu aplikasi produktif itu ngomongin soal tujuan. Aplikasi apa yang lagi Anda buka saat itu. Ini nih contoh yang paling pas. Bayangin, Luna lagi buka Gmail, yang jelas-jelas aplikasi produktif. Tapi dia buka Gmail sambil teleponan sama klien selama 1 jam. Jadi nggak ada aktivitas fisik di komputer. Hasilnya, sejam itu dihitung sebagai waktu idle, tapi juga dihitung sebagai waktu aplikasi produktif. Ini bukti nyata kalau idle belum tentu berarti tidak produktif. Penting juga untuk diingat, yang nentuin sebuah aplikasi itu produktif, tidak produktif, atau netral adalah admin di perusahaan Anda. Nah, dari situlah muncul diagram persentase penggunaan aplikasi Anda, mirip seperti punya Luna ini. Tentu saja, hari kerja kita nggak selamanya mulus di depan komputer. Gimana kalau tiba-tiba koneksi internet putus? Atau Anda harus meeting di luar kantor? Apakah waktu berharga itu hilang begitu saja? Tenang, Workfolio sudah punya solusinya. Kalau internet Anda putus, secara otomatis waktu tersebut akan dihitung kembali sebagai jam kerja. Nah, untuk kerjaan di luar kantor, ada fitur namanya waktu manual. Anda tinggal ajukan, jelaskan kegiatannya, dan kalau sudah disetujui, waktu itu akan ditambahkan ke total jam kerja Anda.
Oke, mari kita jawab pertanyaan sejuta umat. Perasaan saya kerja terus dari pagi sampai sore, kok laporan waktu aktif saya rendah banget ya? Jawabannya kemungkinan besar iya, karena tugas-tugas pasif tadi. Ingat kan? Meeting online berjam-jam, nonton webinar, itu semua nggak butuh banyak ketikan atau klik. Tapi ada solusinya kok. Coba deh ngobrol sama admin Anda untuk meminta aplikasi meeting atau training dikecualikan dari deteksi waktu idle. Dengan begitu, laporan Anda akan jadi jauh lebih akurat. Pada akhirnya, semua metrik ini tujuannya bukan untuk mengawasi atau menghakimi, tapi untuk menciptakan transparansi. Untuk membantu kita semua, baik sebagai individu maupun sebagai tim, untuk lebih paham kemana waktu kita pergi dan bagaimana kita bisa bekerja dengan lebih cerdas. Nah, sekarang Anda sudah bisa membaca laporan absensi Anda sendiri. Itu bukan lagi cuma sekumpulan angka, tapi sebuah cerita tentang hari kerja Anda. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, cerita seperti apa yang diceritakan oleh hari kerja Anda?